Tahun itu, Via dan Mira adalah dua sepupu. Mereka datang ke sebuah perkampungan kecil yang sunyi. Rumah-rumah warga berjauhan, dipisahkan oleh kebun, semak, dan jalan tanah yang hanya cukup dilewati satu motor. Saat senja turun, suasananya selalu berubah dingin, seolah matahari pergi sambil membawa kehidupan. Rumah yang mereka tuju adalah rumah warisan keluarga. Rumah besar bergaya kolonial yang sudah tua, beratap genting kusang, dinding berjamur. Rumah itu berdiri sendirian agak masuk ke dalam. Tak ada rumah lain dalam jarak dekat. Dulu rumah itu milik nenek mereka, wanita tua yang meninggal sendirian di dalam rumah itu puluhan tahun lalu. Via sebenarnya enggan datang. Sejak kecil ia selalu merasa tidak nyaman setiap kali menginjak halaman rumah itu. Dadanya sesak, kepalanya pening, dan bulu kuduknya sering berdiri tanpa sebab. Tapi Mira berbeda. Mira justru merasa rumah itu tenang, terlalu tenang. Mereka datang karena wasiat terakhir orang tua mereka. Suatu hari, jika kalian ada waktu dan punya rejeki, perbaikilah rumah nenek kalian di kampung. Rumah itu jangan dijual. Dan ingat, jangan meninggalkan rumah itu sebelum waktunya. Via tidak mengerti apa maksud dari kalimat itu. Hari pertama saat mereka tiba, warga kampung hanya menatap dari jauh. Tak ada yang menyapa, tak ada yang mendekat. Kepala desa hanya mengangguk singkat saat Mira memperkenalkan diri. Seorang ibu tua sempat berbisik pelan. Rumah itu akhirnya dibuka lagi. Malam pertama suasana terasa aneh. Angin hampir tak berembus, tapi daun pisang di samping rumah bergerak sendiri, seolah ada yang menggerakkannya. Via sulit tidur. Ia mendengar suara langkah pelan di ruangan. Bukan sekali, tapi berulang kali. Seperti orang mondar-mandir tanpa tujuan. "Mira, kamu dengar?" bisik Via. Mira membuka mata, mendengarkan sesaat. Hanya angin, rumah tua memang begitu, biasanya begitu. Namun langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Lalu hening, terlalu hening. Via memejamkan mata berharap pagi cepat datang. Keesokan paginya, Via melihat jejak tanah basah di lantai. Padahal semalam tidak hujan. Hari demi hari berlalu. Keanehan mulai bertambah. Jam dinding tua di ruang tengah sering berhenti tepat pukul 2.17 pagi. Jika diputar kembali, jarumnya akan bergerak normal, lalu berhenti lagi di jam yang sama saat malam berikutnya. Mira mulai sering melamun. Ia duduk lama di kursi bambu menghadap kebun belakang, menatap pohon besar yang berdiri sendirian di depan rumah. Setiap kali Via mengajaknya pergi ke warung atau ke kampung sebelah, Mira selalu menolak. "Aneh ya Via, aku merasa rumah ini seperti dihuni oleh sesuatu," ucap Mira suatu sore. Via menoleh cepat. "Maksudmu apa? Jangan nakut-nakutin dong ah." "Entahlah, seperti dulu aku pernah tinggal di sini saat umurku 7 tahun. Saat itu aku seperti dihantui. Tapi entahlah, aku juga nggak ngerti." Via tertawa gugup, tapi hatinya tidak ikut tertawa. Malam ketiga, teror mulai terasa nyata. Via terbangun karena mendengar suara orang menyeret sesuatu di ruangan. Suaranya pelan, berat, dan teratur. Saat ia membangunkan Mira, suara itu berhenti. Tapi bau lumpur, tanah basah, dan anyir bercampur menusuk hidung. Pagi harinya, Via memberanikan diri bertanya pada seorang kakek muda yang sedang membersihkan kebun di pinggir jalan. "Kakek, maaf boleh tanya, rumah warisan keluarga kami itu ada apa sebenarnya?" Kakek itu berhenti bergerak. Tangannya gemetar. Ia menatap Via lama sekali sebelum berkata lirih, "Rumah itu bukan tempat singgah. Kalau sudah masuk, jangan pergi sebelum rumahnya yang melepas." Via pulang dengan wajah pucat. Saat ia menceritakan pada Mira dan mengajaknya kembali ke kota, wajah Mira berubah. Tatapannya dingin, suaranya datar. "No, tidak." Via terdiam. "Kenapa?" Mira berdiri perlahan, menatap ke arah ruang tengah, ke arah kamar nenek yang selalu terkunci sejak puluhan tahun. Karena rumah ini tidak suka ditinggalkan. Malam itu pintu kamar nenek yang terkunci tiba-tiba terbuka sendiri. Dan dari dalamnya terdengar suara seseorang memanggil nama mereka dengan suara yang sangat pelan dan sangat dekat. "Via, Mira." Via tidak tidur semalaman. Pintu kamar nenek yang terbuka sendiri terus terbayang di kepalanya.
Aroma apek bercampur tanah berlumpur masih terasa di hidungnya. Sedangkan Mira, ia tertidur pulas. Terlalu pulas, seolah tak terganggu apapun. Saat fajar menyingsing, Via memberanikan diri membuka kamar nenek. Engsel pintu berkarat dan berderit pelan. Di dalam kamar itu kosong. Tak ada siapa-siapa. Hanya ada ranjang kayu tua berdebu, lemari lapuk dan sebuah kursi menghadap dinding. Di lantai yang berdebu, ia melihat bekas goresan panjang, seperti bekas sesuatu yang sering diseret ke arah kursi itu. Via merasa bulu kuduknya tergulung. Ia yakin rumah ini menyimpan sesuatu yang sengaja dilupakan. Siang harinya, Via diam-diam mendatangi rumah kepala desa. Pria tua itu awalnya menolak bicara. Tapi setelah Via menyebut nama neneknya, wajahnya berubah. "Nenek kalian dulu tinggal sendirian di rumah itu," ucapnya pelan. Dia tidak mati karena sakit. Dia tidak pernah pergi lagi setelah malam itu. Via menahan napas. Setiap orang yang mencoba meninggalkan rumah itu selalu kembali. Dengan cara apapun, Via pulang dengan satu keputusan. Mereka harus pergi hari itu juga. Namun saat ia mengemasi barang-barangnya, Mira berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi bibirnya tersenyum tipis. "Kamu mau kemana, Via? Kita pulang sekarang." Mira menggeleng pelan. "Rumah ini tidak mengizinkan." Via berteriak marah. Untuk pertama kalinya sejak mereka kecil, Via melihat Mira dengan rasa takut. Sore itu, hujan turun tiba-tiba. Angin mengamuk, pepohonan pisang di kebun belakang bergoyang liar. Dari dalam rumah, terdengar ketukan, bukan dari luar. Via menangis. Ia memaksa Mira keluar rumah. Tapi setiap kali mereka melangkah ke teras, kepala Via terasa berat. Pandangannya gelap, seolah ada yang menariknya ke Bali. Dan saat Via terjatuh, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di kaca jendela ruang tengah, terpantul 3 bayangan. Via dan Mira, dan satu bayangan perempuan tua yang berdiri di antara mereka. Malam itu, kebenaran terungkap. Mira akhirnya berbicara dengan suara yang bukan sepenuhnya suaranya. Seperti kesurupan, nenek tidak ingin rumah ini kosong. Saat ia sekarat, ia berjanji akan menjaga rumah ini, asal rumah ini juga menjaga darah keturunannya. Via gemetar. Kamu tahu sejak kapan?" Mira tersenyum lebar, terlalu lebar. "Sejak pertama kali kita datang, sejak aku duduk di kursi itu." Pukul 2.17, jam dinding berhenti lagi. Pintu rumah tertutup sendiri. Dari kamar nenek, kursi tua itu bergerak sendiri ke tengah ruangan. Via berlari ke pintu belakang. Tangannya sudah memegang gagang pintu saat sesuatu mencengkram pergelangan kakinya di lantai. Ia jatuh, menjerit. Mira berdiri menatapnya, wajahnya kini datar dan dingin. "Maaf ya, rumah ini hanya butuh satu yang tinggal." Keesokan paginya, warga kampung melihat Mira sendirian duduk di teras rumah warisan itu. Tenang, diam, seperti nenek mereka dulu. Saat ditanya di mana Via, Mira hanya menjawab pelan, "Di kamar nenek." Warga memperhatikan wajah mereka satu persatu. Ada yang tidak beres pada 2 gadis ini. Lalu seorang warga berlari memanggil Ustadz. Ustadz itu datang bersama warga lainnya. Ustadz itu pun membacakan doa di dalam rumah itu. Lalu terdengar suara jeritan wanita. Jangan usir aku pemilik rumah ini." Ustadz itu menjawab dengan lantang, "Kau bukan pemilik rumah ini. Kau hanyalah bangsa jin yang hanya ingin berkuasa atas sesuatu, tetapi Allah yang lebih berkuasa." Lalu terdengar suara jeritan, Jangan bakar aku akan pergi." Ustadz itu berkata lagi dengan lantang, "Pergilah dan jangan kembali." Lalu mereka mencium seperti bau sesuatu yang terbakar, seperti bukan berasal dari dunia ini. Lalu Ustadz Baklis membacakan doa pada air dan mempercikan di sekeliling rumah, dan memerintahkan Via dan Mira untuk melakukan pembersihan rumah, dan menggantungkan lafaz Allah dan Muhammad di dinding dan kaligrafi, dan memberi penerangan yang layak di setiap ruangan. Dan balon listrik pun diganti menggunakan balon yang terang, serta membersihkan belakang rumah, menebang kayu besar dan pohon pisang yang tidak berbuah karena pepohonan pisang yang rimbun dihuni juga oleh dedemit. Rumah itu pun kembali hidup. Via dan Mira pun kembali ke kota dengan perasaan lega. Di rumah itu, mereka mempercayakan seorang warga desa yang mengurusnya dan memberikan upah bulanan. Via dan Mira datang di desa itu sebulan sekali untuk menjadi tempat berlibur dan mengajak teman-teman mereka lainnya untuk menikmati pemandangan yang asri di desa itu. Cerita pun selesai.
Terima kasih telah mendengarkan. Kita jumpa lagi di alur cerita horor selanjutnya ya. Dadah!